Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe dan seperti biasa gue di sini akan bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Oh iya, bagi kalian yang baru aja gabung di channel gue, untuk video yang sebelum-sebelumnya kalian bisa langsung cek aja di playlist di channel gue ya. Dari session pertama, session 4, 5, dan 6. Dan tanpa terasa gue udah bawain sampai session 6 alur cerita ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek episode aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang menceritakan tentang pil pemakan kehidupan yang telah ditelan oleh kakaknya Xiaoli kepada Yalao. Yalao yang mendengarkan apa yang diceritakan oleh Xiaoyan, dia lalu berkata, "Jika ada racun, pasti ada penawarnya. Walaupun aku tidak yakin dan mutlak apakah mungkin untuk membatalkan efek dari pemakan pil kehidupan ini. Kita hanya bisa untuk mencobanya," ucap Yalao. Lalu Xiaoyan menyerahkan gulungan dan botol obat kepada Yalao. "Maafkan aku yang selalu merepotkan guru," ucap Xiaoyan. "Kamu harus ingat jangan pernah menceritakan pil pemakan kehidupan ini kepada siapapun. Kamu juga harus mengingatkan kakakmu. Kalau tidak, ini akan membawa beberapa masalah." Xiaoyan lalu menjawab, "Aku sudah memberitahu kakakku tentang ini." "Kamu sudah memperhitungkan segalanya. Sekarang saatnya kamu beristirahat dan memulihkan diri. Pulihkan kekuatanmu terlebih dahulu. Itu adalah hal yang paling penting saat ini," ucap Yalao. Xiaoyan lalu beristirahat dan memulihkan diri. Singkat cerita, di atas pegunungan, Xiaoyan berdiri di atas batu besar. Dia berkata, "Meskipun aku telah berlatih segel gunung terbuka, untuk waktu yang lama, aku masih belum bisa menguasai secara penuh. Ini memang layak menjadi teknik Dao tingkat tinggi," ucap Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan yang mencoba jurus gerakan 3000 petir. Gerakan 3000 petir saat ini seharusnya sudah mencapai level kedua. Level petir instan. "Entah kapan aku bisa memasuki level terakhir 3000 petir," ucap Xiaoyan. "Haha, anak kecil, apakah kamu sudah memulihkan kekuatanmu?" ucap Yalao. "Sepertinya kamu tidak hanya pulih dari lukamu, tetapi kekuatanmu juga meningkat," ucap Yalao lagi. Xiaoyan lalu menjawab, "Sudah beberapa bulan sejak aku meninggalkan menara pemulihan Ki Langit berkobar. Apakah aku boleh kembali ke Kekaisaran Jiangma jika aku masih belum bisa mengendalikan kekuatanku sendiri?" ucap Xiaoyan. Kekaisaran Jiangma ya? Benar-benar tidak terasa ya. Kamu sudah meninggalkan kekaisaran itu selama lebih dari 3 tahun, ucap Yalao. "Benar guru, sudah 3 tahun, ucap Xiaoyan. "Kapan kamu berencana untuk kembali? Dengan kekuatanmu saat ini, kamu sudah bisa menantang Sekte Mystic Cloud," ucap Yalao. Xiaoyan lalu menjawab, "Secepatnya aku akan pergi setelah aku menyelesaikan beberapa hal di tempat ini. Saat itu aku akan mendapatkan bantuan kekuatan dari wilayah pojok hitam. Jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, anggota klan Xiao yang tersisa di Kekaisaran Jiangma akan mendapatkan bahaya. Oleh karena itu, aku tidak boleh ada kesalahan kali ini," ucap Xiaoyan. Yalao lalu berkata, "Anak kecil, kau memang telah tumbuh dewasa. Kamu sekarang bisa berpikir dan mempertimbangkan situasi sebelum kamu bertindak." Xiaoyan lalu berkata, "Guru, terima kasih banyak atas semua bantuanmu selama ini," ucap Xiaoyan. "Haha, bahkan sekarang kamu bisa berterima kasih seperti itu," ucap Yalao. "Sekte Mystic Cloud, tunggu saja sebentar lagi kita akan bertemu lagi," ucap Xiaoyan. Sementara itu, beberapa sosok manusia duduk di dalam ruangan pertemuan yang luas di dalam kota Feng. "Saudara Xiaoli, berkat ide lelang pil obat beberapa waktu sebelumnya, populasi di kota Feng saat ini sudah memasuki ketiga besar wilayah sudut hitam. Kota Feng tidak pernah mencapai puncaknya seperti ini, bahkan ketika aliansi hitam masih ada di sini.
ucap si pria tua pemimpin salah satu faksi di wilayah pojok hitam yang ternyata bernama Tiwu. Xiaoli lalu menjawab, "Ketua Ti terlalu sopan. Kita semua hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan." Haha, aku juga tidak menyangka saudara Xiaoli bisa merekrut Yao bersaudara di wilayah pojok hitam. Gerbang Xiao adalah yang terkuat saat ini, ucap Gu Yin Yang. Yang kemarin kita sebut dengan pria tua dan wanita, yang 3 orang itu yang kemarin. Di episode sebelumnya 3 orang yang kemarin yang ketika melihat Ratu Medusa langsung yang itu ya, yang 3 faksi besar, pemimpin kelompok 3 faksi besar. Yang ada ceweknya, yang ada orang tua, dan satu lagi pria itu ya. Oke, salah satunya adalah Gu Yin Yang yang ini. Oke, yuk kita lanjut. Yao bersaudara tidak berada di bawah komandoku. Mereka hanya datang ke gerbang Xiao sebagai tamu, ucap Xiaoli. Haha, saudara Xiaoli, sepertinya kita belum mendengar kabar dari ketua Xiao selama 3 bulan ini. Wilayah sudut hitam ini terlalu kacau dan kota Feng saat ini menarik begitu banyak perhatian. Jika ketua Xiao tidak ada untuk berjaga-jaga, kemungkinan nanti akan ada masalah yang tidak bisa dihindari terjadi, ucap si wanita yang bernama Xiaomei. Nah, ini wanitanya yang kemarin ya. Xiaoyan tidak suka dikekang. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia akan mencari bahan obat di pegunungan. Wajar jika dia tidak akan ada waktu untuk memberi kabar. Kalau sudah ada kabar pasti aku akan memberitahu kalian semua, ucap Xiaoli. Tiwu lalu berkata, "Saudara Xiao, meskipun kita ada kesepakatan bahwa kami akan ikut kalian ke Kaisaran Jiangma untuk menghadapi musuh kalian, kalian juga harus tahu bahwa Sekte Mystic Cloud memiliki seseorang elit Dozong. Oleh karena itu kami tidak akan berani pergi jika ketua Xiao tidak ikut," ucap Tiwu. "Kenapa? Apakah kalian bertiga ragu tentang perjanjian kita? Jika ya, kamu bisa langsung berbicara kepadaku," ucap Xiaoyan yang datang tiba-tiba bersama Ratu BMW. Kalian tahu BMW? Bahenol, montok, wow. Oke, yuk lanjut. Tiwu lalu berkata, "Kami mohon maaf kalau kami ragu tentang kesepakatan kita. Mana mungkin aku berani masih tinggal di kota ini," ucap dari Tiwu. Aku pikir kalian bertiga telah mendapatkan keuntungan yang cukup selama ini, benar kan? Aku tidak pernah keberatan dengan itu. Tetapi jika ada orang yang mau pergi setelah mendapatkan uang, aku mungkin masih muda, tapi aku bukan orang yang lembut. Aku pikir kalian bertiga harus mengerti tentang hal ini, ucap Xiaoyan. 2 bulan lagi kita mungkin akan pergi ke Kaisaran Jiangma. Kalian bertiga harus membuat kesepakatan. Ketika semuanya berhasil, aku pasti akan memberikan kalian semua pil kelas Huang. Seperti apa yang sudah aku janjikan, ucap Xiaoyan kembali. 2 bulan lagi, ucap Tiwu. Lalu mereka pun pergi dari tempat itu. Xiaoli lalu berkata kepada Xiaoyan, "Adikku, kamu akhirnya kembali. Sendirian di kota Feng tanpamu selama setengah tahun ini benar-benar membuatku sangat menderita." Ucap dari Xiaoli. "Bagaimana kota Feng sekarang?" ucap Xiaoyan. "Tidak buruk, mungkin itu karena kamu telah menunjukkan diri dan membuat emas dan perak bersaudara menyerah. Hampir tidak ada orang di wilayah sudut hitam yang berani menghalangi kita sekarang. Beberapa tokoh besar yang memiliki modal juga telah menetap di kota satu demi satu. Populasi di dalam kota Feng kemungkinan telah mencapai 3 kota teratas dalam wilayah sudut hitam. Pikirkan saja keuntungannya," ucap Xiaoli. Xiaoyan lalu melihat ada 3 orang yang belum dikenal berada di belakang Xiaoli. Dia lalu berkata, "Siapa mereka?" "Selamat datang ketua Xiao. Kami adalah Yao bersaudara," ucap mereka. Ketiganya adalah saudara yang memiliki hubungan darah. Mereka tidak bergabung dengan faksi apapun. Beberapa tahun yang lalu mereka pernah berkonflik dengan emas dan perak bersaudara.
Aku bertemu mereka beberapa waktu yang lalu. Jadi aku mengundang mereka ke sini, ucap Xiaoli. Karena kamu telah bergabung dengan gerbang Xiao, berarti kita adalah satu keluarga. Kalian tidak perlu lagi khawatir tentang emas dan perak bersaudara. Kedua orang tua itu tidak mungkin punya keberanian untuk muncul lagi di kota Feng, ucap Xiaoyan. Ketua, aku yang tertua di antara kami bertiga. Anda bisa memanggil kami Yao Besar, Yao Kedua, dan Yao Ketiga. Pria yang terlihat tua berbicara dengan hormat kepada Xiaoyan. Kakak kedua, ayo kita mulai lagi mengumpulkan orang-orang kuat. Mungkin kita akan kembali ke Kaisaran Jiama dalam 2 bulan ini, ucap Xiaoyan. Xiaoli lalu menjawab, baiklah. Selanjutnya aku harus melakukan perjalanan ke Akademi Dalam. Aku akan menyerahkan masalah mengumpulkan bantuan kepadamu, ucap Xiaoyan. Xiaoli lalu menjawab, tidak masalah, serahkan semuanya kepadaku, ucap Xiaoli. Sekte Mystic Cloud, apakah kalian siap? Ucap Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan dan Ratu Medusa pergi ke Akademi Dalam. Penentu asuh kaget melihat Xiaoyan dan Ratu Medusa datang bersama. Dan lalu Xiaoyan berkata, hahaha, penetua pertama, tidak perlu khawatir. Aku sudah menyelesaikan masalah di antara kita berdua, ucap Xiaoyan. Kamu sudah pergi selama beberapa bulan. Kalau bukan karena aku percaya kepadamu, aku akan berpikir bahwa kamu telah dihabisi oleh orang-orang wilayah sudut hitam, ucap penentu asuh. Penentu asuh, tidak perlu berbohong kepadaku. Bagaimana mungkin Akademi Dalam tidak mengetahuinya ketika aku membuat keributan besar di wilayah sudut hitam, ucap Xiaoyan. Anak kecil, kamu memang bukan orang yang biasa. Kamu sekarang telah menduduki kota Feng, membuat pelelangan pil obat yang sangat besar dan menarik perhatian lebih dari setengah wilayah sudut hitam, ucap penentu asuh. Jadi apa rencanamu sekarang? Ingat, sebenarnya kamu masih seorang siswa Akademi Dalam kami dan kamu belum lulus. Tahun ini kamu jarang berlatih di Akademi Dalam. Perilaku seperti itu cukup untuk membuatku memberi gelar kepadamu murid yang buruk, ucap penentu asuh. Xiaoyan lalu menjawab, penetua pertama, kau juga pasti sudah tahu bahwa akan percuma kalau aku masih berlatih di tempat ini, ucap Xiaoyan. Penetua pertama, aku mungkin akan kembali ke Kaisaran Jiama dalam waktu 2 bulan ini, ucap Xiaoyan kembali. Penentu asuh lalu berkata, apakah kamu serius? Xiaoyan lalu berkata, aku sudah pergi selama 3 tahun. Aku harus membalaskan dendamku, ucap Xiaoyan. Aku hanya bisa menyarankanmu untuk tetap bertindak hati-hati. Sekte Mystic Cloud memiliki fondasi yang kuat di dalam Kekaisaran Jiama. Apalagi Yunsan adalah seorang elit dozong sejati. Jika kamu bertindak sembarangan, kemungkinan kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali, ucap penentu asuh. Aku akan selalu mengingat ajaran-ajaran dari penetua pertama. Terima kasih banyak atas perhatianmu selama ini, ucap Xiaoyan. Penentu asuh lalu berkata kembali, kamu adalah murid Akademi Dalam kami. Semua hal yang menyangkut dirimu dan murid Akademi Dalam kami adalah tanggung jawabku, ucap penentu asuh. Xiaoyan lalu berkata, penentu asuh memang guru yang sangat baik, ucap Xiaoyan. Kamu akan pergi sekarang? Apakah ada yang bisa aku bantu? Ucap penentu asuh. Sebenarnya aku tidak mau merepotkanmu. Hanya saja aku berharap penetua pertama dapat membantuku menjaga gerbang Xiao setelah aku pergi. Setelah aku menyelesaikan masalah di Kekaisaran Jiama, aku akan mengirim seseorang untuk mengambil alih. Namun sebelum ini penetua pertama mungkin perlu membantu menjaganya. Tanpa ada yang menjaga, kemungkinan kota Feng akan dikuasai oleh faksi-faksi lain di dalam waktu singkat, ucap Xiaoyan. Anak kecil, kamu benar-benar menginginkanku, seseorang dari Akademi Dalam, untuk membantumu menjaga faksi di dalam wilayah pojok hitam, ucap penentu asuh.
Baiklah, ini tidak terlalu merepotkan. Wilayah pojok hitam mempunyai banyak faksi besar dan kecil yang dapat membentuk kekuatan yang bahkan Akademi Jianan akan kesulitan untuk melawan mereka jika mereka bersatu. Aku pikir merawat gerbang Xiao tidak akan menjadi masalah besar, ucap penetua Su lagi. Xiaoyan lalu menjawab, kalau begitu terima kasih banyak penetua Su, ucap Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan sampai ke Kekaisaran Jiama dan mampu untuk membalaskan dendamnya? Nantikan konten gua berikutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Bagi yang suka, kalian boleh like dan share atau komen. Dan pokoknya kalian terbaik banget buat gua. Yo, assalamualaikum dan dadah. Sampai ketemu lagi di lain video.